Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Perendaman Umbi Porang dalam Larutan Sari Buah Belimbing Wuluh terhadap Penurunan Kadar Kalsium Oksalat. Jurnal ini ditulis oleh R.K. Wardani dan P. Handrianto. Baik, perkenalkan, nama saya Rohmi Aisyah, NPM 1914151073. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan hasil hutan bukan kayu, kelas C, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bahasan yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan, umbi porang mengandung glukomanan dengan kadar yang cukup tinggi, yaitu sekitar 65%. Glukomanan sendiri banyak dimanfaatkan sebagai zat aditif yang aman digunakan karena sifatnya yang stabil dan sangat larut air dan mudah mengembang. Lalu, porang sendiri selain mengandung glukomanan, umbi porang juga mengandung kalsium oksalat. Nah, senyawa kalsium oksalat berbentuk kristal jarum dapat menyebabkan rasa gatal, iritasi pada bibir, dan lidah saat dikonsumsi. Dapat menyebabkan gangguan pada ginjal, memicu penyakit asam urat, dan menurunkan absorpsi kalsium dalam tubuh. Selanjutnya ada penurunan kadar kalsium oksalat secara mekanis yang telah dilakukan diantaranya melalui metode penepung stem mill dan ball mill. Lalu ada juga secara kimiawi, salah satunya dengan perendaman umbi porang dengan larutan asam dan garam. Baik, di sini ada tabel data analisis XRF umbi porang sebelum dan sesudah perendaman dalam sari buah belimbing wuluh. Data tersebut dapat diketahui bahwa kadar kalsium dalam bentuk persen CaO pada sampel mengalami penurunan setelah sampel direndam dengan larutan sari buah belimbing wuluh. Semakin besar konsentrasi larutan sari buah belimbing wuluh menyebabkan semakin besar pula penurunan kadar kalsium pada sampel, yaitu umbi porang itu sendiri. Selanjutnya ada gambar mikroskopis. Pada gambar 2A menunjukkan morfologi dari tepung porang dengan perendaman aquades sebagai kontrol, dan pada gambar 2B merupakan morfologi kristal kalsium oksalat dari tepung porang setelah direndam dengan larutan sari buah belimbing wuluh sebesar 7%. Nah, gambar tersebut ini tampak bahwa kristal kalsium oksalat berbentuk seperti jarum-jarum kecil yang dilingkari berwarna hijau ini. Jarum kecil. Selanjutnya, dapat dilihat ada penurunan kadar oksalat setelah perlakuan perendaman. Hubungan antara konsentrasi larutan sari belimbing wuluh dan kadar oksalat pada sampel. Lalu ada kandungan asam sitrat dan asam askorbat dalam buah belimbing wuluh diduga dapat digunakan untuk menurunkan kandungan kalsium oksalat pada umbi porang. Seperti data yang tersaji di samping ini, semakin tinggi konsentrasi larutan sari buah belimbing wuluh, maka semakin rendah juga kadar oksalat pada umbi porang. Pada konsentrasi larutan sari buah belimbing wuluh 7%, persenan oksalat pada umbi porang ini sebesar 3.843%. Dan berbeda juga dengan pada saat konsentrasi larutan sari buah belimbing wuluh ini pada konsentrasi 3%, maka oksalat pada umbi porang itu sebesar 4.237%. Terlihat ya perbandingannya. Selanjutnya ada tabel data hasil analisis kadar asam oksalat dengan metode permanganometri. Nah,
Asam setelah sendiri banyak terkandung dalam buah, seperti jeruk nipis, jeruk purut, belimbing wuluh, nanas, pir, dan buah lainnya. Pada data hasil analisis kadar asam oksalat dengan metode permanganometri, perendaman umbi porang dilakukan dalam larutan sari belimbing wuluh dengan konsentrasi 3,5 dan 7%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di samping. Pada perendaman Aquades dengan konsentrasi 3%, pada replikasi 2, replikasi analisis ini dilakukan sebanyak 3 kali dan menghasilkan 4,2273, lalu perendaman kedua 4,2748 dan yang terakhir 4,2748 juga. Lalu jadilah rata-rata dari persen oksalat tiap replikasi sebesar 4,2589. Lalu pada konsentrasi belimbing wuluh sebesar 7% di replikasi ketiga, replikasi analisis pertama sebesar oksalatnya sebesar 3,1148, replikasi kedua 3,1613, dan replikasi ketiga 3,1613. Lalu rata-rata persenan oksalat tiap replikasi sebesar 3,148, 3,1458, lalu rata-rata kadar oksalat tiap konsentrasi, ini ada replikasi pertama, kedua, dan ketiga, itu sebesar 3,0843. Lalu apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman umbi porang dalam larutan sari buah belimbing wuluh terhadap penurunan kadar kalsium oksalat pada umbi porang. Metode yang digunakan, yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain glass beaker, hot plate, pipet volume, pipet ukur, labu ukur, dan seperangkat alat titrasi. Bahannya yang digunakan yaitu buah belimbing wuluh, Aquades, asam oksalat, grade-nya Pro Analysis, KMNO4 dengan grade teknis, kertas saring, asam sulfat yang pekat, grade-nya dengan Pro Analysis, dan asam klorida pekat dengan grade Pro Analysis. Metode selanjutnya, ini ada preparasi sampel. Yang pertama ada tentu saja pembuatan sari buah belimbing wuluh dan pembuatan chips porang basah. Setelah dibuat, chips porang basah sebanyak 50 gram direndam dalam 250 ml larutan sari buah belimbing wuluh dengan konsentrasi 3% selama 15 menit. Lalu selanjutnya perendaman tersebut dilakukan sebanyak 3 kali 15 menit. Lalu chips porang basah dicuci dengan 250 ml Aquades sebanyak 2 kali dan dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, chips porang yang telah kering ditumbuk menjadi tepung porang yang siap untuk dianalisis. Lalu selanjutnya ada tahap pelarutan kalsium oksalat pada tepung porang pra-analisis. Tahapan yang pertama, 2 gram tepung porang dilarutkan dalam 10 ml larutan HCl6M dan 190 ml Aquades, kemudian dipanaskan di dalam penangas air selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya, campuran ditambahkan Aquades hingga volume total sebanyak 250 ml, kemudian disaring. Dan yang terakhir, ada filtrat yang didapat, kemudian dipipet sebanyak 125 ml untuk diencerkan sampai dengan volume total 250 ml. Selanjutnya, ini ada tahap analisis tepung porang dengan metode permanganometri. Yang pertama yang dilakukan, filtrat yang telah diencerkan tadi itu sebanyak lalu dipipet lagi sebanyak 50 ml dan ditambahkan dengan 20 ml H2SO4 2N.
kemudian dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius dan dititrasi dengan larutan KMNO 0,1 M. Titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna merah muda mantap. Lalu, yang terakhir, titrasi direplikasi sebanyak 3 kali di tiap sampelnya. Di tiap sampel yang akan diuji ya. Nah, waktu dan tempat penelitian. Sampel umbi porang yang digunakan ini diambil dari Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan waktunya itu pada tanggal 24 Juli tahun 2019. Nah, hasil dari penelitian ini didapat kristal kalsium oksalat dapat larut dalam larutan asam encer dan menghasilkan asam oksalat. Lalu, kalsium oksalat bila bereaksi dengan asam sitrat dapat membentuk kalsium sitrat yang tak larut air dan asam oksalat yang larut air. Setelah proses perendaman, chips dari porang basah ditumbuk dengan tepung untuk kemudian dilakukan analisis. Ini analisis yang pertama, dari CaC2O4 ditambah 2C6H8O7 menghasilkan Ca3, C6H5O7 2, dan 3H2C2O4. Kalsium oksalat bila bereaksi dengan asam askorbat dapat membentuk kalsium oksalat dan asam sitrat sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. Reaksi yang kedua dapat dibaca. Selanjutnya, pada hasil yang ketiga, CaC2O4 ini menghasilkan Ca2+ dan C2O4 2-. Hal ini menunjukkan kadar kalsium pada sampel diasumsikan setara dengan kadar oksalat. Lalu dihasilkan juga persamaan yang keempat, melarutkan ion oksalat pada sampel karena ion oksalat dapat larut dalam larutan asam klorida encer. Ini dapat dilihat. Nah, selanjutnya adalah larutan sari buah belimbing uluh sebesar 3% mampu menurunkan kadar asam oksalat pada sampel sebesar 14,65%. Lalu, larutan sari buah belimbing uluh 5 dan 7% mampu menurunkan kadar asam oksalat pada sampel sebesar 31,9 dan 37,3%. Dapat disimpulkan, semakin tinggi konsentrasi larutan sari buah belimbing uluh, maka konsentrasi asam-asam organik yang terkandung di dalamnya juga semakin tinggi, sehingga dapat melarutkan kalsium oksalat lebih banyak. Kesimpulan yang pertama, asam organik, asam sitra, dan asam askorbat pada larutan sari buah belimbing uluh mampu melarutkan kristal kalsium oksalat pada umbi porang. Selanjutnya, semakin tinggi konsentrasi larutan sari buah belimbing uluh, semakin tinggi pula asam sitrat dan asam askorbat yang terkandung di dalamnya. Maka semakin besar pula penurunan kadar kalsium oksalat pada umbi porang. Kesimpulan yang terakhir, penurunan kalsium oksalat pada umbi porang paling besar itu ditunjukkan pada konsentrasi larutan belimbing uluh 7%, yakni sebesar 37,3%. Ini jurnal yang saya review dari Wardani RK dan Handrianto P tahun 2019 dengan judul Pengaruh Perendaman Umbi Porang dalam Larutan Sari Buah Belimbing Uluh terhadap Penurunan Kadar Kalsium Oksalat. Penerbitnya Iptek Journal of Proceeding Series. Pada volume 4, 1-2. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan datanya dari saya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.